Selamat pagi Pak Arfimawan dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan materi berjudul penyelesaian audit, yaitu peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha going concern. Presentasi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sugito, NIM 2105523005. Program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Oi Marcel Setiawan, NIM 2105523003 dengan prodi akuntansi, dan tujuan presentasi pada kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS semester 4. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu peristiwa kemudian yang diambil dari SA 560. Pendahuluan. Yang pertama, ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir. Dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Yang ketiga, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, definisi. Definisi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal laporan auditor, yaitu
Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Selanjutnya, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat, yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal, yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya masuk pada ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.
bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak dapat diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai, tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisialatas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Selanjutnya, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau surat perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi
Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran, estimasi, atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Pada paragraf 7, menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal, yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Sebagai tambahan, terdapat prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk A. Membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. B. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang C. Mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan.
Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lanjutannya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11 B1 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus A. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. B. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Lanjutan, dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal yaitu tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka
Yang harus dilakukan yang pertama A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi karena ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Selanjutnya, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan yang secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika demikian. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Kecuali jika kondisi paragraf 12 berlaku, maka memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan.
dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. D. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh persetujuan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih insentif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke SA 570. Nah, SA 570 ini membahas apa aja? Kita akan masuk yang pertama ke ruang lingkupnya terlebih dahulu. SA atau yang sering kita kenal dengan istilah standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha serta implikasinya terhadap laporan auditor. Nah, berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha, laporan keuangan sendiri disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas akan mempertahankan kelangsungan usahanya dan melanjutkan operasinya untuk masa depan yang dapat diprediksi. Nah, tapi laporan keuangan itu sendiri bertujuan umum disusun berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau bahkan tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melaksanakannya. Nah, kemudian laporan keuangan bertujuan khusus yang atau belum disusun sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang relevan dengan basis akuntansi kelangsungan usaha. Nah, contohnya, basis akuntansi kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun dengan basis pajak dalam yuridikasi tertentu.
ketika penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dan tepat, maka aset dan liabilitas dicatat atas basis bahwa entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya serta melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis yang normal. Nah, kemudian kita akan masuk ke tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan memuat suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian yang spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang sering kita kenal dengan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen terhadap penilaian kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan di dalam perundang-undangan. Kemudian dalam kerangka pelaporan keuangan yang lainnya, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, ketika basis akuntansi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf sebelumnya atau paragraf 2, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen menilai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melaksanakannya, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dianggap relevan dengan pertimbangan tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Nah, untuk alasan tersebut, alasan yang tadi itu, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan bahwa periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Kemudian untuk faktor yang kedua dalam relevan dengan pertimbangan yang di atas yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat dan kondisi bisnisnya serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal. Nah, hal itu mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau suatu kondisi tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan, peristiwa setelah tanggal pelaporan, dan dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup serta tepat mengenai serta menyimpulkan bahwa ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan penggunaan laporan keuangan
dan untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab tersebut tetap ada bahkan ketika kerangka laporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak mencakup secara eksplisit adanya ketentuan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, namun sebagai mana yang dijelaskan dalam SA 200 revisi tahun 2021, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena itu, ketiadaan pengacuan pada suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Nah, tujuan auditor sendiri itu apa sih? Di sini ada 3 tujuan auditor. Untuk yang pertama adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat mengenai serta menyimpulkan bahwa ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian tujuan auditor yang kedua adalah untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kemudian tujuan auditor yang ketiga adalah untuk melaporkan berdasarkan SA ini. Selanjutnya adalah ketentuan. Yang pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan dalam SA 315 atau SA 315 revisi tahun 2021, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melaksanakan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, ketika penilaian tersebut telah dilaksanakan, auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen dapat meresponsnya.
kemudian yang kedua, yaitu ketika penilaian tersebut belum dilaksanakan, maka apa yang harus dilakukan oleh auditor? Auditor harus mendiskusikan dengan manajemen mengenai dasar penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kemudian akan ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Nah, apa saja pengevaluasian yang dilakukan atas penilaian manajemen? Untuk yang pertama adalah auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kemudian untuk pengevaluasian atas penilaian manajemen yang kedua adalah dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan satu periode yang lebih lama. Nah, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagai yang didefinisikan dalam SA sebelumnya revisi tahun 2021, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya kembali menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Nah, kemudian pengevaluasian atas penilaian manajemen yang ketiga adalah dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit. Nah, kemudian ada periode setelah penilaian manajemen. Apa yang dilakukan auditor dalam periode tersebut? Auditor meminta keterangan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya atau untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga adalah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada peristiwa atau kondisi yang teridentifikasi? Untuk prosedurnya adalah ketika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya telah teridentifikasi, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, selanjutnya hal tersebut itu disebut sebagai ketidakpastian material. Nah, melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan termasuk pertimbangan atas faktor yang memitigasinya atau yang sering kita kenal dengan pencegahan begitu. Nah, kemudian prosedur tersebut harus mencakup. Ada beberapa cakupan yang akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama adalah ketika manajemen belum melaksanakan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,
maka auditor harus meminta manajemen untuk melaksanakan penilaian tersebut. Karena jika tidak, prosedur ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan dapat memperbaiki situasi yang ada, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Kemudian langkah yang ketiga adalah ketika entitas telah menyusun suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Maka jika hal itu terjadi, auditor harus melaksanakan dua langkah. Yang pertama, mengevaluasi keandalan data yang mendasari penyusunan perakiraan tersebut. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah untuk dengan menentukan apakah terdapat dukungan yang memadai untuk asumsi yang mendasari perakiraan yang dimaksud. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Nah, kemudian prosedur atau langkah audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi yang keempat adalah untuk yang kelima adalah meminta representasi tertulis dari manajemen, dan jika itu relevan, maka pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana tindakan di masa depan dan kelayakannya. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan dari auditor. Nah, auditor harus mengevaluasi apakah ada bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh mengenai, dan harus menyimpulkan atas ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Nah, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensial dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk ada dua ketidakpastian tersebut. Yang pertama adalah dalam hal kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar atas laporan keuangan, atau yang kedua dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Nah, kemudian ketika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya, namun terdapat suatu ketidakpastian material, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama mengungkapkan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis yang normal. Nah, ketika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya telah teridentifikasi, namun berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu ketidakpastian material. Auditor harus mengevaluasi apakah berdasarkan ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai tentang peristiwa atau kondisi tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke implikasi terhadap laporan auditor. Ketika laporan keuangan telah disusun menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, namun menurut pertimbangan auditor, penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen dianggap tidak tepat oleh auditor, maka auditor harus menyatakan suatu opini yang tidak wajar. Nah, pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian ketika pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material dicantumkan dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi, dan laporan auditor harus mencantumkan pada paragraf terpisah dengan menggunakan judul ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha. Untuk yang pertama ada 2 poin di sini ya. Untuk yang pertama adalah untuk menarik perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf 19. Nah, kemudian yang poin kedua adalah menyatakan bahwa peristiwa atau kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, ketika pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka ada 2 tahap yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, apa saja sih tahapan yang dimaksud? Tahapan yang dimaksud adalah yang pertama, menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA nomor 705 revisi tahun 2021. Nah, kemudian untuk langkah yang harus diambil auditor yang kedua, ketika pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, yaitu pada paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian.
atau paragraf basis untuk opini tidak wajar di dalam laporan auditor. Nah, hal ini menyatakan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan bahwa laporan keuangan tidak mengungkapkan hal tersebut secara memadai. Nah, kemudian ada ketidakbersediaan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Nah, ketika manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya karena satu dan lain hal, maka untuk mengatasi hal itu, maka ada langkah yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan audit. Nah, auditor juga harus mencari kenapa manajemen tersebut tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Auditor harus menyelidiki hal itu, karena jika tidak akan bermasalah dalam prosedur auditnya begitu. Nah, kemudian hal kedua yang terakhir dalam prosedur audit ini adalah mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor yang bersangkutan. Nah, di dalam hal ini, jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, maka auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang teridentifikasi. Nah, komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Nah, di dalam komunikasi ini, auditor harus menekankan 4 poin penting. Apa saja? Nah, yang pertama adalah apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material. Nah, auditor harus mengkomunikasikan hal ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, karena hal ini merupakan hal yang penting untuk dikomunikasikan agar perusahaan bisa melihat apakah ada dalam tanda kutip kecacatan dalam manajemen perusahaannya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini juga penting untuk diperhatikan oleh manajemen itu sendiri, karena jika tidak, maka manajemen harus mengevaluasi semua sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan kemudian jika ditemukan suatu kejanggalan atau suatu perbedaan dengan basis akuntansi kelangsungan usaha, sistem yang tadi dimaksud adalah sistem basis akuntansi kelangsungan usaha ya teman-teman. Nah, maka auditor harus melakukan perbaikan di dalam hal tersebut. Nah, kemudian untuk hal yang ketiga yang perlu dikomunikasikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan tata kelola tersebut adalah kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Nah, di sini auditor harus mengungkapkan kepada pihak manajemen apakah
hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini sudah cukup untuk kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Karena itu juga merupakan hal yang penting untuk dikomunikasikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika itu relevan, maka implikasi terhadap laporan auditor. Kemudian yang terakhir adalah penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan. Nah, ketika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta keterangan alasan penundaan tersebut. Ketika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan sebagaimana yang dijelaskan di dalam paragraf 16 serta mempertimbangkan pengaruh terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 18 sebelumnya. Terakhir, saran serta nasihat maupun motivasi dari kelompok kami yaitu hidup seperti roda yang berputar. Jika berada di atas, janganlah bersikap sombong dan angkuh, dan jika berada di bawah, jangan bersikap rendah diri. Sebagai penutup, saya akan membagikan 2 motivasi untuk penonton. Yang pertama dari Colin Powell, keberhasilan dalam kehidupan tergantung pada persiapan yang baik, kerja keras, dan belajar dari pengalaman. Yang kedua dari Stephen Hawking, orang yang paling sukses di dunia ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga tekad untuk terus belajar dan berusaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sendiri Oimas Nasardiawan dan teman saya Cecilia Sugito. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu pengucapan maupun pelafalan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat belajar.